Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, kita lanjutkan tutorial kita mengenai CSS. Jadi kali ini kita membuat desain dengan CSS. Ini adalah contoh desain dengan CSS. Contohnya ini ya, contoh desain sederhana dengan CSS ya. Jadi pertama kita buat dulu ya desainnya di sini seperti ini, contohnya seperti ini. Di sini terdiri dari 5 ID ya, 5 ID. Di langkah pembuatannya itu seperti biasa ya, kita membuat space layout dengan ID ya, pengaturan ID ya, sebagai parenyakan ID. Jadi berarti ini kita bagi menjadi 5 ya, 5 bagian. Ini yang atas. Ini atas itu head atas, kemudian ini head bawah, kemudian yang ini yang backgroundnya hijau itu konten atas, kemudian yang backgroundnya kuning itu konten bawah, kemudian yang background biru ini footer ya, footer. Jadi berarti dibagi menjadi 5 ya, 5. Jadi ini ID-nya itu head atas itu sampai sini ya, sampai sini, yang berwarna biru ini sampai sini. Kemudian ini yang head bawah ini yang kuning ya, backgroundnya kuning. Kita bagi ruangan seperti ini dulu ya, space-nya dulu kita bagi. Kemudian ini yang konten atas yang berwarna hijau ya, ini hijau dari sini sampai sini. Jadi kita bikin ruangannya dulu ya, space-nya seperti biasa. Kemudian ini yang kuning ya, konten bawah yang berwarna kuning dari sini sampai sini. Kemudian baru yang terakhir itu footer ya, footer terakhir seperti biasa, footer. Jadi langkah pembuatannya itu kita bikin seperti itu dulu ya, seperti ini ya contohnya ya. Langkah pembuatannya itu ya, ini ya udah dijelaskan ini. Tentukan layout dasar yang akan dijadikan tempat, ukuran panjang dan lebar layout untuk masing-masing tempat. Oh ya, itu tadi ya untuk ukurannya ya, ukuran panjang dan lebarnya itu kita bikin 5 tempat ya, 5 tempat. Jadi ini satu ya, sampai sini 1, kemudian ini 2, 3, 4, kemudian yang ini 5 ya, 5. Ini ya, jadi pada tampilan di atas itu terdapat 5 layout dasar dengan menggunakan tiap-tiap ID yang berbeda untuk pengaturan CSS-nya. ID-nya yaitu head atas, head bawah, konten atas, konten bawah, dan footer. Ya, jadi itu ya, head atas itu yang biru, kemudian yang head bawah itu yang kuning, konten atas yang backgroundnya hijau, konten bawah itu yang backgroundnya ini ya, oranye. Kemudian footer itu yang backgroundnya biru. Jadi itu ya, ini contohnya ya pada skripnya, skrip HTML, namanya CSS layout.html. Ini ada ID head atas, kemudian head bawah, kemudian konten atas, kemudian konten bawah, ID ya, konten bawah, kemudian footer. Nah, ini saya contohkan sekalian, saya bikin kelasnya ya, kelasnya. Ini sekalian saya kelasnya. Jadi setelah kita bikin ID, kita bikin kelasnya berarti untuk yang ini yang head atas ini berarti ini kelasnya dibagi 2 ya. Ini yang kelas yang di atas itu berupa nama perusahaan, kemudian yang kelas dari head atas yang kedua itu berupa gambar ya. Jadi ini ke sini ya, ke sini memanjang, tapi tingginya itu dibagi 2 ya, tingginya untuk nama perusahaan sama untuk gambar. Kalau panjangnya berarti lebarnya maksudnya lebar. Kalau lebarnya itu sama ya, 100% semua, tapi tingginya yang dibagi 2. Ini juga sama, ini lebarnya sama ya, semua 100%, tapi dibagi 2. Untuk yang head bawah ya, head bawah ini yang atas itu berupa menu-menu, sedangkan yang untuk kelas dari head bawah yang kedua itu berupa search ya, menu search. Ini ya contohnya. Ini ya,
company name sama gambar lah ini ya. Yang atas tadi yang menu, kemudian yang search ya tadi ya. Nah ini itu yang search itu yang ini ya, sini ya, sini. Ini udah berbeda kelas walaupun kelihatannya kayak nggak kelihatan gitu ya, kayak nggak ada garis-garisnya karena memang backgroundnya nggak dikasih warna ya, tapi kelasnya itu ada, tapi ini kelas dalam kelas yang berbeda. Yang ini ya, yang ini kelasnya berbeda, ini kelasnya kelas menu ya, ini dengan ini kelasnya kelas search tadi ya. Ini sekarang kita lanjut ya yang konten atas. Nah kalau ini dibagi ya kanan sama kiri konten kelasnya ya, atas kiri dan atas kanan. Yang kiri itu berarti yang ini ya, ini sih jelas ada backgroundnya berwarna pink, sedangkan yang ini yang kanan ya backgroundnya berwarna ungu ya. Ini berarti ini kelasnya terbagi kiri dan kanan ya. Kalau ini tingginya dibagi dua, ini lebarnya dibagi dua, kiri dan kanan. Ini juga sama ya, ini juga sama kiri dan kanan ya. Yang konten bawah kiri, bawah kanan lah. Ini footernya ini dibagi tiga ya, kontak, copy, sosmed lah. Kontak itu berarti yang ini ya, ini yang kontak, kemudian yang copy ini ya, ini kemudian yang sosmed yang ini ya, dibagi tiga. Ini dibagi tiga berarti ya tinggal dihitung. Berarti kan kalau panjangnya itu lebarnya itu 100%, berarti ini ya sekitar 33%. Ini 33%, yang ini berarti 34%, atau ini 33%, ini 34% gitu ya. Yang nanti di total, biar nanti total itu pas jadi 100%. Dan ini adalah contoh ya pengaturan CSS-nya ya. Ini pengaturan untuk yang headnya dulu ya, kan kita bikin yang space-nya dulu. Jadi kita bikin headnya dulu, nanti tampilannya itu seperti ini. Jadi urutannya itu kita bikinnya tampilannya itu dari headnya dulu, dari parentnya dulu ya, dari parent kita ingin berapa space, membaginya berapa space. Ada 5 ya, 1, 2, 3, 4, 5. Ini footernya warnanya putih, saya ganti jadi putih. Ini dari kode ini ya, footernya backgroundnya white. Ini ya udah 5 ya, head atas 1, 2, 3, 4, 5. Nah sedangkan yang ini background ini warnanya pink, karena ini kan ada padding leftnya ini kan masing-masing ada padding left ya, padding left 5%, padding right 5% ya, semuanya juga ada ya, semuanya sama pakai padding left padding right. Makanya ini jadi ini pun memanjang ke sini tuh ada sisa 5% ini dari padding left dan padding right nya tadi itu ya, 5% nya. Sedangkan untuk ya jadi itu ya, berarti ini backgroundnya itu bodinya ini berarti berwarna pink. Nah sekarang baru kita setelah membuat itu space ID atau parentnya, baru kita membuat pengaturan ruang untuk kelas-kelas di CSS nya ya, pada masing-masing space di atas sesuai gambarnya. Nah ini untuk memperjelas saya bikin tabel ya, kasih tabel. Jadi head atas itu tadi ya warnanya biru, head atas ada nama perusahaan, maksudnya ini nanti ada kelas nama perusahaan, kelas gambar. Kemudian head bawah backgroundnya kuning, yang ini ya, yang kuning ini yang kuning ini ya, kuning. Terus nanti kelasnya nanti akan dibagi menjadi 2 juga, yaitu berupa kelas menu yang home, about us, service, quality, contact us, kemudian kelas sitemap dan search ya. Kemudian yang ketiga itu konten atas, backgroundnya lamp, berarti ini ya lamp. Nanti kelasnya juga sama dibagi 2 dengan isiannya itu berupa list item, home, recent project,
terus ini ya macam-macam ya, service, client, solution, kontak as. Kemudian isian untuk yang kedua, untuk kelas yang kedua, ini kelas pertama ini, kelas kedua berupa gambar dan paragraf. Kemudian yang konten bawah, untuk ID konten bawah yang backgroundnya warna oranye, ini ya oranye, berarti ini yang keempat, ini ya ID yang keempat. Nah ini ya kelas pertama berupa ini tulisan ini, kemudian kelas yang kedua berupa gambar dan paragraf, kemudian yang terakhir itu berupa kelas dengan ID footer tuh yang warnanya putih ya, putih ini, putih, berarti ini ya putih. Yang warnanya putih itu kita footernya itu dibagi menjadi 3 kelas di dalamnya ya, di dalam kelas 3 ruang, atau maksudnya ini kelas ya, kelas, yaitu berupa kontak, ruang untuk kontak atau alamat, kemudian ruang untuk copyright, dan ruang sosmed. Ini ya sesuai dengan pengaturan di sini ya, sini ini kan nih desainnya ini kan ada 3, jadi kita bikin kelasnya juga ada 3 di sini. Ini udah dikasih nama-nama kelasnya, ini udah saya contohkan sekalian. Ini nama kelasnya kelas company name, gambar, ada menu search, konten atas kiri, ke atas kanan, ke bawah kiri, ke bawah kanan. Kemudian ini footernya ada 3 ya, juga sama 3 kontak, copy, sosmed. Nanti masing-masing untuk isiannya ya, ini isiannya, ini sini udah di sini isiannya ini ya. Jadi seperti itu ya cara membaginya urutannya ya. Maka dari skema gambar di atas, karena masing-masing ruang hanya terbagi 2, maka kita buat kelas pada masing-masing ID menjadi 2 bagian. Ya ini contohnya ya, ini saya lebih perjelas lagi. Pada script HTML sudah tertera pembuatan kelasnya untuk masing-masing ID. Ya ini ya maksudnya ya, ini udah sekalian saya ini ya, udah saya ini ya dibagi 2 semua kan, head atas ada 2, company name sama gambar, head bawah juga ada 2, menu sama search, konten atas ada 2, ke atas kiri sama ke atas kanan. Kemudian yang konten bawah ke bawah kiri sama ke bawah kanan. Sedangkan yang footer itu 3 ya, 3 kecuali footer, kontak, copy, sosmed, ada 3. Di mana ini pada setelah ya, yaitu dibuat 2 buah kelas lagi di dalam masing-masing, dan ya itu ya ini contohnya ya, kelas pertama dari ID atau child pertama. Ini berarti ini baru yang kelas pertama ya, kelas pertama maksudnya ini baru child maksudnya child, maksudnya ini kan ID kan parent, nah ini kelas kan ibaratnya childnya atau anakannya, ini baru anakan yang pertama, maksudnya anakan pertama dari sini. Nanti kalau di sini kita bikin div kelas lagi terus namanya apa gitu lain lagi, berarti nanti child yang kedua gitu, maksudnya seperti itu. Jadi ini baru child yang pertama atau anakan yang pertama, baru cabang yang pertama, intinya begitu. Nah sekarang kita lanjut ya. Nah setelah kita membuat div kelas pada HTML nya, lalu kelas-kelas ini kita atur di CSS nya. Nah kita udah mengidentifikasi dengan nama-nama seperti ini ya, ini untuk mempermudah saja, itu untuk mempermudah. Nah baru kita atur di CSS nya itu ya. Nah ini udah ditambahi masing-masing nama kelas di bawah masing-masing ID nya ya. Head atas kan ada company name sama gambar, sedangkan head bawah ada menu dan search ya, seperti itu ya. Ini ya contohnya. Ini ada pengaturan margin juga, ini ya margin, jadi supaya nanti ada sisa atau ruang margin. Kan ini kan gambarnya kan gak mepet-mepet banget ya, ini kan ya, ini kan masing-masing kelas kan ini masih ada ruang di sini, gak mepet-mepet banget lah, nggak ruangan ini tang-tang ini namanya margin. Jadi bisa kalau margin top berarti di sini ini dikasih ruang atasnya itu berapa, kalau margin bottom berarti yang di sini yang bawah.
Kalau margin left berarti yang di sini, margin right berarti yang di sini. Ini juga margin right, kayak gitu ya. Tuh makanya ini kenapa ada ruang, ini fungsinya margin ya, ini ya margin. Ini juga sama, ini yang footer, yang kalau yang ini nggak kelihatan, tapi ini yang gambarnya ini ada marginnya, ini margin. Ini kan background, ini background yang ID-nya lah. Kelasnya ini ada marginnya, ini kan nggak mepet ke sini, ada jarak. Ini pakai margin bottom. Jadi seperti itu ya. Ini tadi fungsinya margin. Begitu juga bisa juga pakai padding left sama right, nanti bisa dicoba-coba sendiri biar bisa membedakan fungsinya padding left, padding right, dan juga margin ya. Tadi margin, nah ini kan ada yang pakai margin, ada yang pakai padding itu, nanti bisa dicoba-coba sendiri, bisa pakai margin atau kalau pakai padding ya padding left, padding right, padding bottom. Kalau margin berarti nanti margin left, margin right, margin bottom kayak gitu ya. Ini sih pakainya ini padding. Nah ini yang pakai margin ini sebenarnya sama padding left, margin top. Nanti tinggal dicoba sendiri, yang penting ada jaraknya itu tadi udah ya. Nah ini tampilannya itu nanti jadinya seperti ini, jadi ini ada jarak-jaraknya ya, ada jarak-jaraknya. Ini warnanya ini memang karena di CSS saya ganti ya, saya ganti ini enggak biru, ini emang warnanya kalau kontak hijau, yang copy itu enggak dikasih warna. Dengan sosmed online footernya memang saya kasih white, jadi yang tengah-tengah ini enggak. Nah ini setelah desain dirasa cukup, kita udah cukup ya membuat desainnya. Kelasnya cukup ada 2 masing-masing. Setelah desain dirasa cukup, baru kita isikan source kode HTML-nya, isikan pada masing-masing div kelasnya. Namun tidak menutup kemungkinan kita akan mendesain isian source kode HTML JS kembali. Ya iyalah ya, maksudnya kalau kita ini contohnya ya, di dalam kita udah kelasnya udah selesai, terus dikasih ini source kode HTML kan, nanti ada paragraf dan ada image, ada list dan sebagainya ya, yang tag paragraf. Nanti tag paragrafnya juga kita atur kembali di CSS supaya lebih cantik lagi. Jadi per masing-masing tag HTML juga kita atur ya sesuai kebutuhan. Tapi urutannya itu tadi ya, urutannya pertama kita bikin ini ya, menentukan ini ya, bikin ruang ID-nya dulu, terus baru kelas-kelasnya itu mau kita bikin berapa untuk masing-masing ID. Nah setelah sudah dirasa cukup ya, setelah ini ya desainnya itu udah dirasa cukup, baru terakhir itu kita isikan source kode HTML nya. Nanti kan kelihatan di browser, nanti kelihatan seperti ini apa source code HTML nya kan udah diisi ya. Nanti kan kelihatan ini, misalnya ini ada gambar di sini, terus ini ada kata-kata apa, list dan sebagainya, paragraf dan sebagainya. Nah kalau kita ingin mempercantik lagi HTML-nya ini, isian-isian di sini ya, berarti kita atur lagi di CSS-nya. Jadi begitu ya urutannya. Setelah kita selesai membuat desain, baru kita isikan source code HTML, terus terakhir kita atur lagi khusus untuk source code HTML-nya biar lebih cantik. Jadi harus paham ini ya, dari mulai awal mendesain sampai mengisikan source code HTML-nya untuk desain ini menggunakan CSS.
Nah, berikut adalah source kodenya selengkap nih ya, contohnya. Jadi itu ya diisi menu-menunya. Kemudian ada untuk search, nah itu menggunakan input type text name cari sitemap ya, sitemap. Nah ini ada link-linknya ya, nanti kita bikin CSS layout untuk home itu berarti ya ini sendiri ya, yang ini sendiri. Ini ibaratnya sebagai halaman utama. Nanti kalau misalnya di PHP nanti ini mungkin bukan ini, misalnya index.php jadi sebagai halaman utama. Nanti di sini mungkin tulisannya apa gitu, home atau mungkin ya sebagai halaman utama gitu ya. Halaman utama kalau user membuka itu langsung yang pertama kali dilihat. Ini menu-menunya ya menggunakan list href. Dan ini ada submit. Ini menunya menggunakan ya, menggunakan list, bukan menggunakan button ya. Ini menu, ini kan tampilan yang ini, tampilan yang menu-menu tadi, ada home, ada about us, ada ini home, about us, service, quality, contact us. Nah ini kita pakainya list item, bukan yang button ya, soalnya kalau button itu nanti tampilannya itu nggak bisa dimanipulasi dengan CSS ya, mungkin bisa tapi ini lebih mudahnya pakai list ya, supaya nanti ini bisa dimanipulasi di CSS nya biar cantik gitu. Tapi kalau misalnya yang menggunakan bootstrap atau bootstrap itu sih biasanya sudah, karena CSS nya sudah bawaan bootstrap itu pakainya button ya, bukan list seperti ini. Ini karena kita masih CSS nya bikin sendiri, jadi sementara kita pakai list ya untuk menu-menunya. Harusnya sih pakainya button. Kalau pakai bootstrap itu bisa ada itu, maksudnya udah diatur dari bootstrapnya itu, buttonnya itu bisa lebih cantik, berwarna gitu maksudnya. Kalau ini masih bikin sendiri, untuk sementara pakai list saja dulu ya. Nah sekarang kita lanjut ya, jadi seperti ini nih ya. Ini untuk gambar-gambar ya, berarti ini karena ada di luar ya, dan ini yang kemarin ini gambar. Ini contoh penyisipan gambar ya, nanti ukuran gambarnya disesuaikan, karena ini kan di footer di kelas sosmed, tadi kan kecil ya gambarnya, harus kecil. Ini juga gambarnya juga harus menyesuaikan ya, nanti harus yang kecil, terus ukurannya harus kecil biar muat di ruang, di kelas, di tempatnya ya, di sini di kelas ini, di kelas sosmed. Nah ini adalah source code-nya. Nah ini udah ada ini ya, tag-tagnya, tag HTML-nya, paragrafnya ini ada aturannya lagi untuk tag HTML. Ini juga ada untuk ul-nya, ini juga ya, ini ul. Ini contohnya ya untuk yang tadi ya, yang menu-menu tadi ya, ini menggunakan ul list ya. Jadi ini dikasih border radius biar nanti tampilannya itu kotak, tapi kotaknya itu melengkung gitu ya, melengkungannya sebanyak berapa, misalnya 4 px gitu, karena ini kan kecil ya. Ini pengaturan untuk untuk yang ini, kalau tampilan ini
Nih ya tampilannya ini. Jadi ini nih border radius ini ya, border radius nanti melengkung ke 4 sisi seperti ini ya. Kalau ukuran lengkungannya mau berapa, misalnya 4 px nanti ya segini lah, kecil gini. Kalau misalnya di kita atur dari berapa tadi 10 misalnya 10 ini 10 border radiusnya kita atur dari 10 ya, nanti melengkungnya banyak, nanti kesini melengkungnya banyak, mungkin kayak ini melengkungnya jadi sangat melengkung sekali di pinggiran. Itu gambarannya. Untuk menunya nanti ini ya, inline block yang green inline block ya, berarti nanti kotakannya ini, sekotakan ini berwarna apa tadi warnanya warnanya hijau ya, warnanya green ya, warnanya hijau. Ini paddingnya ada paddingnya 5 px, paddingnya 5 px berarti ya ini padding atau margin sama saja, ini 5, ini ada jaraknya 5. Kemudian apalagi tadi, setelah ini ada untuk ahrefnya, ini colornya itu white. Nah kan ahref kan biasanya colornya kan biru biasanya kan, yang bergaris bawah warna biru kan link, tapi kita atur ininya warnanya putih, jadi kita kasih tulisannya itu warnanya putih seperti ini ya, putih. Nah ini fungsi dari marquee ya, marquee. Jadi ini berjalan sampai sini, itu fungsinya marquee ya, yang di atas sendiri. Nanti berjalan sampai nanti muncul lagi yang ini ya, marquee tadi di atas sendiri di sini. Ini yang kita lanjut ya, ada search still known lah, berarti ini yang kita nggak pakai titik-titik itu, titik-titiknya kita buang. Ini juga stillnya known, berarti kan kan biasanya kan harusnya ada bulat-bulatnya kita buang, bulatnya itu kita buang. Jadi ini nggak ada bulat-bulatnya sini, supaya biar menyerupai kayak tombol gitu, cuma tulisannya saja. Terus nah ini ya, jadi kalau di sini kan tadi kan kelasnya cuma 2 ya tadi ya, kelasnya yang saya contohkan di sini di desainnya. Di sini kan kelasnya cuma ada 2 ya. Untuk kelas pertamanya itu cuma ada satu ya, kelas pertamanya, maksudnya yang ini loh, maksudnya iya. Nah ini contoh ini aja ya, ini kan parenya head atas lah, kelasnya itu kelas pertamanya kan cuma ini kelas company name sama kelas gambar. Nah berarti kan cuma ada satu anak ya, satu buah anakannya itu kelas company name sama kelas gambar. Nah nanti di dalam sini tuh kita bikin kelas lagi, misalnya kelas apa, terus di sini juga. Ini contohnya kayak ini ya, contohnya kita langsung saja ya, di sini ya, di sini kan di mana tadi. Nah jadi yang konten atas kan ke atas kiri, cil pertamanya kan ke atas kiri sama ke atas kanan, ke atas kiri sama ke atas kanan. Nah di dalam ke atas kiri ini ada kelas lagi, jadi
berarti child yang kedua ya. Ini kan berarti kan ini kan ibaratnya ini parentnya itu terdiri dari child pertama itu ke atas kiri sama ke atas kanan. Nah, child kedua itu ada lagi di ini di ke atas kiri, yaitu child kiri. Ini berarti ini child yang kedua. Kalau lebih jelasnya kita lihat di script HTML-nya ya, yang ke atas nah jadi ini kan parentnya ya, ini parentnya. Nah ini child yang pertama, child ini dan ini ya, child yang pertama. Kalau ini ada div lagi, div class child lagi, misalnya ini kelas apa misalnya kelas apa itu misalnya, atau ini ada lagi div lagi, ada misalnya ada 5 ya, ini tetap child yang pertama, ini dan juga ini itu child yang pertama dari ini, dari parenya ini. Sedangkan child yang kedua itu di dalamnya masing-masing child yang pertama ini. Jadi child yang keduanya ya ini, karena ini kita bikin div class lagi di dalam div class dari child yang pertama, begitu maksudnya ya. Jadi bukan ini child pertama, ini child yang kedua, ini child yang ketiga, ini child yang keempat, bukan seperti itu ya. Maksudnya itu child yang kedua itu child yang di dalam kelasnya lagi loh, maksudnya seperti itu ya. Jadi ini child yang kedua ya. Child yang kedua itu hanya ada, kebetulan saya hanya bikin satu saja, yaitu di childnya ke atas kiri ya, di sini di kelas ke atas kiri. Pun kalau di sini di sini kita di dalam div class lagi ya, berarti ya bisa saja, tergantung kita inginnya seperti apa itu ya. Ini sengaja saya tambahkan ya supaya biar lebih jelas dari penjelasan yang ini, penjelasan yang mana tadi, yang bentar dari penjelasan yang ini ya, kelas pertama. Nah, dari penjelasan ini itu maksudnya kelas pertama dan kelas kedua, jadi kelas child, maksudnya child pertama dan child kedua merupakan, nah ini maksudnya ini child pertama ya, child pertama itu maksudnya dari child pertama, child kedua, nanti mungkin ada lagi child ketiga ya di dalamnya lagi, itu maksudnya. Ini tadi udah sampai ini script kode ya, tadi saya sedang menjelaskan script kode yang CSS. Di CSS nya ini udah ditambahkan untuk masing-masing tag gini ya, HTML nya ditambahkan lagi. Jadi urutannya seperti itu ya, bikin CSS ya. Urutannya itu pertama kita tentukan ID nya, kemudian kelas-kelasnya. Setelah tentu kelas, setelah desainnya sudah cukup, nanti bisa jadi, makanya kelasnya itu bisa jadi ada childnya ada 3, makanya saya contohkan ini apa 3 maksudnya saya contohkan dua maksudnya 2 child yang kedua, ini child yang pertama. Ini bisa jadi ini di sini ada child lagi. Yang penting tentukan dulu ID-nya, terus kelas-kelasnya, kelasnya mau ada ini, ada kelas lagi, terus di sini di dalamnya ada kelas lagi, ya nggak apa-apa, terserah, pokoknya ditentukan dulu kelas-kelasnya sama ID-nya. Untuk penandanya ya tinggal dikasih background saja supaya terlihat perbedaannya. Nah, nanti terakhir kalau udah selesai, udah dirasa cukup desainnya, baru terakhir itu kita isikan short kode HTML di masing-masing kelas-kelasnya ini ya.
di masing-masing kelas-kelasnya ini kita isikan kode HTML-nya. Jangan lupa setiap kali selesai itu kita lihat di browser perubahannya biar tahu. Terus setelah kita selesai ini ngisi HTML, baru kita isikan lagi di CSS-nya itu pengaturan untuk masing-masing HTML-nya ini di masing-masing kelasnya ini, di masing-masing ID dan kelasnya ini. Ya, baru kita tambahkan HTML, pengaturan HTML-nya di CSS-nya itu terakhir itu ya. Kalau dirasa udah selesai mendesain. Seperti ini ya contohnya ya, ini tadi kan cuma yang pertama kan tadi kan cuma tampilan-tampilan seperti ini ya, kayak gini. Nah, setelah dikasih HTML kan pasti muncul di browser itu tampilannya tuh, jadinya seperti itu ya. Jadi seperti itu ya urutannya ya. Sini ya, tadi sampai mana ini ya, lumayan panjang ini, walaupun sederhana tapi lumayan panjang ya. Ini masih sederhana ya. Kalau ingin lebih bagus lagi ya berarti harus diaturnya nanti lebih kompleks lagi di CSS nya. Tadi sampai child kiri ya, child kiri itu, nah ini child kiri itu kan yang ini. Jadi ini kan yang ke atas kan tadi backgroundnya kan yang ini pink, terus ini dikasih kelas lagi di dalamnya ini, kelas lagi dengan URL nya itu gambar, URL nya ini gambar child kiri. Nah, ini kan warnanya kan yang ini kan warnanya kan pink nih. Backgroundnya kan lem, background ininya kan lem. Ini sampai sini yang ID-nya itu backgroundnya lem. Kelas yang pertama atau child yang pertama itu warnanya kan pink. Berarti kan ini yang ini. Nah, di dalamnya itu kita bikin ruangan lagi, di dalam sini itu kita bikin ruangan lagi child yang kedua. Backgroundnya berupa gambar dengan pengaturannya seperti ini ya, seperti ini berupa. Nah, ini div class, ini div class ruangan tapi backgroundnya gambar gitu. Ini nanti di dalam sini bisa kita taruh shortcode HTML apalagi misalnya, atau mungkin tabel. Ini kan cuma kayak gini, cuma apa sih ini, apa list ini kan isinya cuma list. Ini mungkin ada lagi sini, di sini mungkin di bawahnya kan ini udah masuk, kita kan udah bikin space, jadi kita bebas mau ngasih apa aja, yang penting kan kita udah bikin space tapi backgroundnya berupa gambar sesuai dengan pengaturannya. Nah, gitu maksudnya ya. Jadi itu ya, ini backgroundnya kan berupa gambar. Nah, ini paddingnya 10 px 20 px. Ini padding yang ini ya, nanti tinggal dicoba-coba sendiri ya kalau ingin tahu ini bedanya apa, ini di mana, itu tinggal gini ya, tinggal misalnya ini dihapus, misalnya dihapus kalau ingin tahu itu ya, ini dihapus, save, kita reload di browser biar tahu perbedaannya. Oh, ini bedanya kayak gini. Nah, kayak gitu, tinggal nanti kita kembalikan lagi seperti semula kayak gitu aja biar tahu. Jadi mudah ya, kita tinggal refresh lagi untuk supaya tahu bedanya. Entah ya itu, jadi seperti itu ya, tinggal kayak gitu aja.
Nih saya singkat saja ya, persingkat saja ya, nanti tinggal dipelajari saja sendiri. Kalau lifestyle itu berarti ya yang menghilangkan titik-titik bulat-bulatnya itu. Ini pengaturan gambar, pengaturan. Kalau border radius itu berarti ke 4 sisi ya. Kalau border radius ke 4 sisinya ini melengkung. Melengkungnya sebanyak berapa ya kita tentukan, ini sebanyak 25 px ini misalnya. Dengan kalau misalnya yang di sini di footer ini kan melengkungnya kan enggak semua ya, ini footer melengkungnya cuma di atasnya sini, dengan ini di bawah tapi di sebelah kanan ya. Tinggal kita atur di sini di footer, yang ini yang kontak berarti kan yang ini kontaknya itu tinggal kita atur aja, berarti top left radius, top left atas kiri, radiusnya atas kiri ya, berarti sini. Sedangkan ini ada lagi, ini berarti atas kanan, berarti top right radius. Ini ya, top right radius kayak gitu. Nah yang sosmed ini kan bawah kanan ya, radiusnya di bawah kanan, bawah ini kan bawah, terus sebelah kanan berarti ya bottom right radius ya, seperti ya border bottom right radius. Nah seperti itu ya. Kalau ingin empat-empatnya ya tinggal border radius saja seperti ini. Ada margin top, bottom ya, itu sama ya yang padding tadi, yang about atas. Oh ini nanti berarti ini aja dulu, ini sesuai gambar aja dulu di sini. Ini ya urutannya ya, berarti urutannya itu setelah kita tadi udah selesai mendesain, terus kita bikin shortcode HTML nya nih, misalnya seperti ini shortcode HTML nya. Terus setelah selesai shortcode HTML kita atur CSS nya seperti ini ya, tinggal kayak gini ya, ada paragraf, ada all, li, gitu ya. Ini kan masih sederhana ya itu. Nah ini udah selesai. Nah baru kita lihat di browser tampilannya seperti ini. Nah itu ya. Ini baru yang ini ya, yang ini baru yang ini baru yang home ini, yang CSS layout.html baru satu, ini baru jadi satu, jadi ini baru jadi sampai sini ya. Ininya belum, karena ini kan kita belum bikin menu yang about ini kan untuk yang about us yang ini kita baru bikin sampai sini aja, ke sini udah. Ini baru satu halaman, ini udah jadi satu halaman, yang ini satu halaman, ini yang home ini satu halaman udah jadi, baru satu ya ini ya, baru satu ini satu halaman home, ini home. Nah kemudian untuk yang kan kita baru satu halaman lah, menu yang selanjutnya kan pada website ini kan terdapat 5 menu, yaitu home ya, ini tadi home, ini udah dibuat, menu home udah dibuat tadi, udah sampai sini ya, ini sampai sini, ini sampai menu home ini udah dibuat, udah sampai sini. Nah kita akan membuat masing-masing menu yang lain, yaitu about our service, quality, dan contact us, untuk masing-masing menu dengan bantuan CSS yang sudah kita buat ya, ini masih di CSS yang sama.
Di sini tidak akan membuang footer dan bagian head ya. Yang diubah hanya bagian konten, sehingga bagian head baik atas maupun bawah itu yang berupa nama perusahaan, gambar, menu hingga sitemap dan shirt tetap kita pakai. Begitu juga dengan footer. Jadi HTML dan CSS nya itu tetap masih dipakai pada masing-masing halaman menu gitu ya, jadi masih sama ya. Selanjutnya kita buat halaman untuk about us. Nah ini scriptnya about us. Jadi ya kita tinggal copy saja, copy. Ini saya nggak ngoding ya, soalnya kalau ngoding nanti jadi lama banget nanti. Ini coding sendiri ya, coding sendiri. Ini ya short kodenya untuk about us. Ini yang kita ya dari yang ini itu kita copy aja, kita copy, terus nanti yang ini yang konten atas dan konten bawahnya itu kita ganti. Konten atas ini kan udah kita copy ya. Nah ini yang harusnya konten atas sama konten bawah itu kita hapus. Ini sengaja saya tambahkan jadi 3 ya, ini sengaja saya tambahkan jadi 3. Terus kalau yang di sini kan pengaturan CSS nya yang konten atas dan konten bawah ini kan ada 2 ya, dibagi 2 ya. Nah ini sedikit berbeda di CSS nya, ini sengaja saya bedakan. Ini kan ini saya dibagi jadi 3, bagi 3, terus kelasnya juga masing-masing ada 2. Kalau ini kan kita lihat ya di CSS nya yang konten atas dan konten bawah. Untuk yang home konten atas nah bedanya yang ini itu nggak dikasih float ya, nggak dikasih float. Konten atas dan konten bawah itu nggak dikasih float ini harusnya. Biasanya kan ada, kalau ingin dibagi kanan kiri, rata kanan kiri kan ada float, harusnya float left atau right dan sebagainya yang kayak kemarin. Nah ini enggak, karena ini atas bawah, karena weightnya itu sudah 90%, berarti udah sehalaman ini, jadi dibagi satu halaman ke sini melebar ke sini ya. Ini yang konten atas, nah ini yang konten bawah. Nah sedangkan untuk yang about us itu weightnya itu kita batasi, weightnya itu enggak 90%, tapi kita bagi 3, 1, 2, 3, berarti ini masing-masing ini 33%, ini 33%, ini 34%, kayak gitu ya. Nah, kita lihat ya di sini yang about atas. Nah, ini about atas. Nah, ini kan ada floatnya, float left, widthnya juga cuma 35%. Ini left 30%. Kemudian ini juga left semua ya, kalau dibagi 3 left semua. Left 35, 30%, 35 ya. Nah berarti ini tampilan yang sebentar, berarti ini tampilannya itu yang about atas, tengah, bawah, namanya apa ya, about atas, tengah, bawah. Berarti yang ini yang about atas, ini yang about bawah. Nah ini yang
ini yang tengah, about tengah, dan ini yang about bawah gitu ya. Jadi ini enggak dibagi, jadi melebar ke sini bagi dua, ini satu aja, ini satu ruangan tapi dibagi 3, lebarnya yang diatur 35, 35, 30 gitu ya. Kalau yang home kan masing-masing kan 90, jakarnya ke sini jadi atas bawah. Kalau ini melebar ke samping, cukup satu aja. Nah, di dalam kelasnya podcast ya, podcast di dalam ID-nya about ini masing-masing ini ada kelasnya itu dibagi 2. Ini kelas atas, about atas 1, ini yang about atas 2. Isinya ini ya, ini contoh saya menggunakan animasi, yang menggunakan animasi ya. Ini bisa kita bikin dulu pakai, mungkin pakai apa ya, aplikasi apa gitu, terus mungkin apa namanya, yang bisa bikin animasi, atau mungkin Photoshop atau apa itu ya namanya itu. Nah, itu bikin dulu di situ, nanti di save dalam bentuk GIF atau JPG atau apa, nanti perlu ditaruh di sini, di gambar sini. Ini juga ada foto-foto. Ini foto-foto, ini foto ini sebelumnya udah dibikin dulu ya, mungkin di aplikasi CSS, bukan, maksud saya di aplikasi kayak Photoshop atau apa ya. Ini kita bikin dulu di aplikasi di Photoshop, terus nanti baru dipasang di sini itu ya, sini gini ya. Itu bisa jadi seperti itu ya, banyak cara ya. Tadi udah sampai sini ya, sini. Nah, ini yang tengah berarti yang ini ya, yang ini tengah ini, makanya ini kan berjalan, ini juga berjalan. Ini ya GIF, ini GIF. Yang tengah berarti ini gambar ini sama ini tulisan ini ya. Ini image-nya ya dikira-kira sendiri lebarnya. Kalau space-nya gede ya pilih gambar yang gede gitu biar muat. Dan ini yang buat bawah berarti ya yang ini, yang ini ya, ini sama yang ini ada ini. Itu ya scriptnya. Jadi ini ya bisa dilihat ini ya scriptnya. Ini yang about us ya, tinggal kita merubah yang kira-kira perlu saja ID-nya. Kalau yang menu tadi sama footer kan sudah pasti biasanya tetap itu nggak perlu dirubah. CSS-nya itu sama di sini. CSS-nya tinggal kita tambahin aja di sini, misalnya di bawahnya atau di mana. Di bawahnya ini contohnya. Di bawah ini ya, tadi kan udah sampai sini. Nah, ini kita tinggal tambahin aja ID lagi, yang penting jangan ada yang sama. Spot atas, spot left, ini backgroundnya warnanya. Dan ini yang kelasnya di dalamnya lah, ini iya menggunakan sama kayak yang tampilan di home tadi, di home.
yang lampiran home ya sama. Ada border radius dan sebagainya. Jadi ini yang warna ini nih, warna ini tuh yang ini, berarti yang ini nih yang warna apa ini, warna grey ini yang ini ya pengaturan ini. Sedangkan animasi kan emang gambarnya seperti ini ya, kotak, gambarnya emang kotak, mau kotak aja biasa gambarnya. Nah cuma kayak gitu aja sama. Ini juga kan sama kotak, sama kotak. Ini karena putih aja nggak kelihatan. Jadi ini ya sama ya, yang border radius ini ya, ini yang black, ini yang black berarti ini ya, buat atas satu ini yang black, ini 000 itu black sama hitam. Berarti yang ini yang grey sama ini kayak gambar kayak gini. Ini CSS nya ya, penambahan CSS nya. Potongnya ini karena emang ada gambarnya kita atur lagi gambarnya. Widthnya 95%. Terus margin top 3, berarti margin top 3 yang ini ada 3, jaraknya 3. Padding 3 px 10 px, nanti tinggal dicoba-coba sendiri aja ya. Soalnya abot bawah ya yang ini, berarti ini yang ya, yang satunya lagi dibagi 2, abot bawah 1 sama abot bawah 2 ya. Tinggal dilihat aja ini yang backgroundnya white, border radius 20 px, yang white ya berarti ini, dan ini berarti yang pariwisata Jakarta itu ini ya gambarnya, ini backgroundnya berupa gambar, backgroundnya itu berupa gambar hiburan Jakarta 1. Ya ini tadi ya, gambarin tadi. Ini untuk pengaturan di CSS nya ya. Kemudian di HTML nya ya ini tadi gambarnya di dalamnya, yang backgroundnya tadi gambarnya di dalam ini, dalam sini. Ini juga ada yang tengah ini yang berupa gambar ya, gambar widthnya 100%, ini 75. Terus di bawahnya ada paragraf, ini paragrafnya. Yang ini warnanya apa ini, emas gold. Ini kopiannya warnanya ini hitam, kopian. Ini yang ini. Berarti ada abot bawah ini dengan alihnya center, berarti nanti di bawah gambarnya. Kan kelasnya kan di dalam kelas abot bawah 1 dengan backgroundnya itu kan putih ya, abot bawah 1 itu kan yang radius 20 px, background putih. Nah ini backgroundnya ini berbentuk seperti ini, warnanya putih, terus ini gambarnya, ini subtitle gambarnya, ini gambarnya. Kemudian abot bawah 2, nah ini abot bawah 2 itu gambarnya kan yang hiburan Jakarta,
ini hiburan Jakarta. Backgroundnya kan dengan margin auto aja. Ini margin auto itu maksudnya itu ini ya, ini biar langsung otomatis ini di tengah kayak gini. Kalau margin autonya kita hapus, kita refresh ya, nanti jadi di pinggir itu, nanti jadinya pariwisata Jakartanya itu nanti jadi di pinggir. Jadi untuk mempermudah biar di tengah itu kita pakai margin auto kayak gitu ya. Ini overflow ini ternyata enggak jalan ya, kita hapus saja, kita refresh. Nah itu udah di tengah lagi ya, itu fungsinya margin auto. Ya terserah mau pakai margin auto atau margin top atau margin bottom, sesuai kebutuhan saja ya. Ini kan karena ini di sini masih ada tulisan di sini, jadi ini nggak bisa margin auto karena di sini masih. Kalau ini nanti margin auto, nanti ini di tengah-tengah sini, jadinya di tengah-tengah sini. Kita kan cukup di sini padding top 3 saja, 3 px tadi, soalnya ini masih dipakai bawahnya, jadi ini nggak pakai margin auto yang ini. Tapi kalau ini kan sebenarnya dibagi dua ini sampai sini, jadi ini pakai margin auto nggak apa-apa karena ini backgroundnya emang berupa gambar sama kayak ini ya. Ini backgroundnya juga ini sebenarnya pakai margin auto juga nggak apa-apa. Ini fungsinya margin, bedanya di situ ya. Ini apa kodenya ya, ini ya, ini seperti itu ya kurang lebihnya. Ini tinggal ditulis sendiri ya ini ya. Ini sudah ada keterangannya, ini biar mudah. Ini skripnya. Nah itu ada keterangannya, dapat dilihat di sini. Karena yang diubah hanya kontennya saja, maka ID konten atas maupun konten bawah kita ubah karena nama ID-nya tidak sama ya, karena kita kan menggunakan satu buah CSS ya, CSS layout.css, jadi nggak boleh ada yang sama ID-nya. Kita atur data letak space. Nah ini ya CSS, ini skripnya ini secara lengkap, ini yang secara lengkap. Ini baru 2 menu ya, bikin 2 menu, yaitu menu home sama about us. Home yang ini yang CSS layout.html, baru 2 menu ini CSS nya segini ya. Nah itu tampilan about us nya ya, seperti itu. Nah itu ya salah satu contoh menu about us. Nanti menu yang lainnya bisa dicoba sendiri ya, yang service quality, contact us dan sebagainya, dicoba sendiri. Urutannya seperti itu, urutannya itu ya, pertama kita bikin desain berupa ID atau paren-parennya dulu ya, ID-nya dulu, space-nya dulu kita bikin space-nya ini ya, mana yang ini. Nah pertama kita bikin kayak gini dulu space. Nanti baru kita bikin kelas-kelasnya itu bisa bertingkat-tingkat, bisa sampai mungkin 3 kelas mungkin, kayak yang tadi itu kan baru 2 kelas, 2 child kelas baru kelas. Nanti kelas-kelasnya udah selesai seperti ini, udah dirasa cukup, mungkin bisa jadi ini kan kelasnya cuma 2 ya, bisa jadi nanti sini kelasnya 3, dalamnya ini ada kelas lagi ini gitu.
Jadi kayak misalnya kayak gini maksudnya. Nah kayak gini maksudnya. Ini mungkin nanti di sini ada kas lagi. Div. Ya nanti tergantung kita mendesainnya seperti apa, nanti tinggal diatur kelasnya sesuai kebutuhannya, mau berapa kelas, berapa anakan kelas. Ini kan berarti kan misalnya di sini ada kelas lagi, div. Nah kelas lagi bisa jadi kan seperti itu. Berarti nanti ini mungkin ini misalnya ini isinya apa, terus nanti di sini apa, backgroundnya nanti juga jangan, nggak boleh sama warnanya karena ini kan kelas di dalam kelas. Bisa seperti itu juga bisa jadi tergantung kebutuhannya nanti desainnya itu seperti apa. Jadi seperti itu ya. Bikin dulu ini apa, layoutnya, ID dan div ID dan kelasnya di CSS nya. Nah setelah desainnya udah dirasa cukup seperti ini, udah dirasa cukup, baru kita terakhir itu kita kasih source code di dalamnya, di dalamnya masing-masing source code HTML maksudnya. Baru kita kasih source code HTML nya di dalamnya sini, di dalam masing-masing kelasnya ini. Gitu ya urutannya ya. Nah setelah selesai membuat source code di HTML nya, kita atur lagi source code HTML nya ini di CSS nya ini, di masing-masing kelasnya ini. Di masing-masing kelasnya ada apa, misalnya kita bikin menyisipkan source code HTML, ada paragraf atau mungkin list atau mungkin tabel. Ini belum, saya malah nggak nyontohin yang tabel ya. Nanti kita studi kasusnya kita coba yang ada tabelnya ya, contoh ada tabelnya. Ini baru paragraf sama list, ada image, terus apa lagi di sini, paragraf lagi ya, image. Yang mudah-mudah saja dulu ini ya, soalnya listnya paling list, baru ada list. Untuk ini ya menunya pakai list. Nah setelah itu baru kita lihat di sini di browser itu baru udah selesai nih, udah setelah HTML udah ditulis, terus pengaturan CSS HTML nya ini udah selesai nih, baru kita lihat ini udah sesuai dengan tampilan browser. Seperti itu ya urutannya ya. Dan untuk menu-menunya ini bisa kita ya sama, nanti menu yang lainnya juga urutannya seperti itu, bikinnya menu yang lainnya kayak service, quality, contact us, itu juga bikinnya sama urutannya, sama seperti ini ya, seperti yang menu home sama about us, sama seperti itu. Karena CSS nya sudah dibuat ya, tinggal yang perlu diubah yang mana, misalnya kontennya saja, misalnya konten atasnya saja yang diubah, seperti itu ya. Nanti tergantung kita mau mendesainnya seperti apa. Bisa jadi mungkin ini menu yang ini nih, yang kontak us ini CSS nya lain, ini bisa jadi misalnya di kontak us nya itu CSS nya kita nggak pakai yang CSS layout.css, tapi kita bikin CSS baru dengan pengaturan yang baru, yang mungkin lebih simpel ya, bisa jadi. Intinya kan yang penting CSS itu apa, untuk satu buat CSS itu bisa dipakai beberapa halaman website ya. Kalau misalnya yang penting ID nya sama nama kelasnya itu beda, yang penting kan sudah ditulis di sini, di head nya itu, di base nya ini kita udah kasihkan link ref nama CSS nya itu sudah sesuai. Jadi seperti itu ya. Jadi besok
Ini kan contoh ya, contoh desain CSS. Nanti menu yang lainnya bisa dicoba sendiri sebagai bahan latihan. Nah, jadi seperti itu ya kira-kira mendesain website dengan CSS. Urutannya kira-kira begitu. Nah, nanti kita akan studi kasus ya, membuat desain website dengan contoh website yang ada di internet atau yang sudah online. Nanti kita akan mencoba mendesain web atau situs yang ada di internet dan diusahakan sama persis atau hampir mirip dengan situs web tersebut sebagai latihan dari membuat desain dengan CSS dan HTML. Jadi pada kasus-kasus tertentu kan biasanya pemrogram tuh biasanya kadang diminta membuat web itu kadang meniru dari web yang sudah jadi, itu desainnya itu ya hampir-hampir mirip seperti itu. Nah, nanti kita mencoba meniru desain web yang sudah jadi yang online. Biasanya kan ya mungkin misalnya kayak web sepak bola atau biasanya kadang kan misalnya kita dapat disuruh membuat web yang portal berita misalnya atau sepak bola. Nanti kan biasanya kan dicontohkan web yang sudah jadi, kira-kira desainnya itu seperti ini, yang sudah online gitu ya, sudah jadi kan kita tinggal meniru desain dari web tersebut yang sudah online itu, yang sudah jadi itu ya. Nah, nanti kita ya pada pertemuannya akan datang, insya Allah akan dicoba membuat desainnya dengan contoh dari situs atau website yang sudah jadi, yang sudah online. Ya Kak, sederhana saja dulu ya, misalnya kayak portal berita atau website berupa blog pribadi dan sebagainya, yang sederhana saja dulu ya, sebagai latihan. Jadi demikian ya, ini bisa dicoba sendiri ya untuk tutorial pembahasan CSS. Demikian ya kurang lebihnya, saya akhiri. Kurang lebihnya saya mohon maaf ya. Jadi urutannya seperti itu ya, membuat CSS ya. Nanti tinggal dicoba sendiri ya, yang ini yang menu. Ya pertama membuat menu yang ini dulu sama yang ini, terus ini nanti tinggal dicoba sendiri ingin desainnya seperti apa yang ini. Ya demikian ya kurang lebihnya, saya mohon maaf ya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.